Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Dots? Kembali lagi di channel Dots Traction Studio di program Ngojek, Ngobrolin Project, episode ke-12. Halo, aku Ipang sebagai co-creative director di Dots Traction Studio. Dan di episode kali ini kita akan membahas perbedaan ilustrasi untuk brand dan ilustrasi untuk band. Nah, ini adalah episode lanjutan dari episode ke-11 kemarin Dots. Tapi, di episode sebelumnya kita membahas ilustrasi untuk band. Dan di episode kali ini kita akan membahas ilustrasi untuk brand. Hal apa saja yang membedakan dari kedua ilustrasi ini? Langsung aja kita mulai videonya. Check it out. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode ke-11 kemarin, nggak ada salahnya kalian tonton sampai akhir. Tentang ilustrasi untuk band itu gimana sih? Dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk di episode ke-12 kali ini, kita akan lebih banyak membahas ilustrasi untuk brand. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Dots Traction Studio. Oke, ngomongin soal ilustrasi emang luas Dots. Dan kali ini, aku sedikit ulas kembali visual ilustrasi untuk band dan untuk brand. Nah, di sini banyak orang yang mengira bahwa kedua ilustrasi ini sama. Kalau dilihat dari sekilas, memang ilustrasi ini sama, Dots. Sama-sama menarik tentunya. Tapi, pesan yang ingin disampaikan dari kedua ilustrasi ini sangatlah berbeda. Dan poin yang harus teman-teman ingat dan catat, atau mungkin save video ini di playlist YouTube kalian, agar kalian selalu ingat ketika kalian dapat project dari klien. Jadi, ketika mengerjakan ilustrasi untuk brand, kita harus lebih menekankan yang pertama, identitas merek. Setiap brand pasti memiliki brand guidelines-nya sendiri, teman-teman. Ketika mengerjakan ilustrasi untuk brand, kita harus mengikuti brand guideline yang telah ada. Sebagai contoh, dalam project Dots Traction Studio untuk Tori Coffee ini, teman-teman. Di sini produk utamanya adalah kopi khas Toraja dengan budaya Toraja yang kental. Ilustrasi yang kita kerjakan harus mencerminkan ciri khas Toraja, seperti motif dan hewan khas Toraja seperti katik dan bate manurung. Untuk poin yang kedua, target audience. Setiap brand pasti memiliki target pasar yang spesifik. Contohnya dari brand The Mad Hughes ini, Dots. Brand ini terinspirasi dari kegiatan laut dan budaya selancar, teman-teman. Ilustrasi yang kita buat harus menarik target pasar mereka seperti para pecinta selancar, pemancing, dan pecinta kegiatan outdoor lain seputar laut. Jadi, ilustrasi yang kita rancang harus mencerminkan elemen-elemen dengan unsur laut. Poin yang ketiga, fokus pada tren atau fashion. Dalam mengerjakan sebuah ilustrasi untuk brand tertentu, fokus pada tren dan fashion adalah poin yang sangat penting, Dots. Setiap merek akan menyesuaikan produknya dengan tren di market. Sebagai contoh, project Dots Traction Studio untuk American Socks. Kebetulan juga project dari American Socks kali ini dalam tahap pengerjaan dan sedang dalam proses finishing, Dots. Sebelum melihat hasil akhir dari project ini, aku akan mengundang art director untuk ngobrol bagaimana tahap eksekusinya. Penasaran? Langsung aja check it out. Nah, di sebelahku ini sudah ada Apit sebagai art director dari Dots Traction Studio, teman-teman. Halo. Nah, jadi Pit, aku sudah menjabarkan beberapa contoh karya ilustrasi untuk brand dan ilustrasi untuk band. Ya. Nah, untuk ilustrasi untuk brand ini kita menekankan 3 poin. Yang pertama, identitas merek. Yang kedua, target audience. Yang ketiga, fokus kepada tren. Nah, kebetulan di poin ketiga ini kita menggunakan studi kasus untuk project American Socks yang sedang kita kerjakan, gitu. Jadi mungkin kamu bisa berbagi ke teman-teman ini semua bagaimana sih proses riset dan juga proses pengerjaannya, Oke, Bang. Sebelum masuk ke teknis, sedikit aku jelaskan tentang ilustrasi yang diinginkan oleh klien. Jadi American Socks ini datang untuk kesekian kalinya nih, Dots. Dan buat teman-teman yang belum tahu, American Socks ini adalah brand asal Barcelona, Spanyol. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa tonton di episode Ngojek yang keempat nih, Dots. Dan mereka mengabarkan, kami mengalami tahun yang baik di American Socks. Kami membuka toko di Tokyo, Jepang, dan itu gila. Namun kami juga ingin menjadi lebih baik di berbagai bidang.
Misalnya saja desain. Desain produk adalah kunci kesuksesan. Kami menunjuk Anda untuk terlibat dalam proyek ini. Dan aku menyukai desain yang sesuai dengan target pasar di toko baru kami. Menurutku ini keren. Mereka bisa mengembangkan market di Jepang. Dan akan menjadi sebuah tantangan seru ketika dua kultur antara Jepang dan juga branding American Socks menjadi satu. Dan setelah menerima brief ini, apa responmu, Bang? Waktu itu aku langsung kepikiran 3 ide, Be. Ya. Jadi ada tema yokai, samurai, dan juga kaiju. Dari 3 tema ini kami coba diskusikan kembali bersama tim, dan hasil dari kesepakatan tim yaitu adalah tema kaiju. Nah, kaiju yang dipilih ini adalah Godzilla, Be. Jadi kenapa kok Godzilla? Karena Godzilla ini dirasa cukup autentik dan cukup mewakili karakteristik dari Jepang ini sendiri. Nah, Godzilla ini juga disandingkan dengan karakter yang bernama King Ghidorah. Jadi karakter ini juga terinspirasi dari sebuah film yang sempat tren di tahun lalu, Pete. Jadi filmnya itu adalah Godzilla King of the Monsters. Nah, dari segi eksekusi dan gaya gambarnya, kami terinspirasi dari salah satu film yaitu Godzilla Minus One. Nah, aku setuju banget sih, Pete, kalau visualnya mengacu sama Godzilla Minus One ini. Dan juga aku sempat ngikutin beberapa film Godzilla, dan kebetulan film Godzilla Minus One ini juga diproduksi di negara Jepang. Betul banget. Jadi akhirnya sangat kuat, Pete, ya, untuk karakteristik Jepangnya ini autentik sekali. Dan dari penjabaran Bang tadi, ada poin yang harus diingat oleh teman-teman, yaitu poin ketiga, fokus pada tren. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang sedang ramai di pasar. Nah, ini juga alasan kenapa tema yokai dan samurai ini tidak kita pilih, Be. Karena memang tema ini culture Jepangnya kuat banget. Namun ini sudah aku rasa cukup lama ya. Jadi trennya kalah sama Godzilla ini, Be. Iya, benar banget tuh. Setelah tema besar disepakati, proses selanjutnya teman-teman harus lebih teliti. Di bagian ini, kita mencoba mengkombinasikan brand guideline dari American Socks dengan kultur Jepang. Sehingga hasil desain nanti harus tetap mencerminkan branding American Socks dan diterima oleh target pasar di Jepang. Hal ini tidak akan terlalu rumit jika teman-teman sering berlatih dan juga terbiasa untuk melakukannya. Benar, Bang. Setelah riset dan juga pengombinasian tema ini selesai, di sini aku mulai untuk sketsa awal untuk menentukan komposisi ketika diimplementasikan untuk kaos kaki. Nah, ini adalah perbedaan juga antara ilustrasi untuk band dan ilustrasi untuk brand, Be. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk band ini lebih spesifik lagi implementasinya. Jadi ada t-shirt, hoodie, cover album atau mungkin poster kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misal untuk brand ini, Be, ya, jadi itu lebih luas lagi, Be, implementasinya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki juga kita bisa mengimplementasikannya. Jadi seperti topi, beanie hat, t-shirt, gitu, ya. Jadi seperti hoodie juga, dan juga ada beberapa mungkin short pant, long pant, atau mungkin juga bisa sampai ke kaos kaki seperti yang kita buat sekarang ini, Bit, ya. Atau mungkin sepatu dan lain-lainnya. Dan untuk pengerjaan teknisnya seperti apa ini, Bit? Nah, untuk proses inking dan coloring ini tidak serumit ketika proses riset di awal, karena kita sudah menemukan tema besarnya nih, Bang. Setuju banget. Mungkin di sini aku disclaimer terlebih dahulu buat teman-teman, karena produk untuk American Socks ini belum rilis, jadi kita tidak bisa menampilkan full previewnya. Dan ini adalah etika ketika kita bekerja di dalam industri kreatif. Nah, setuju banget, Pit. Tapi di sini kita tampilkan preview detail tipis-tipisnya aja ya, Pit, ya, untuk teman-teman. Jadi jangan khawatir. Sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treat me this way. I'm sick and then I'm sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treat me this way. And from you, treat me this way. Dan ini adalah salah satu desain yang dikerjakan oleh tim Dotsurasi Studio untuk American Socks. Dan produk ini sudah dirilis juga dengan tema Jepangan yang berjudul Shogun Face. Atau mungkin teman-teman kalau masih penasaran bisa cek di Instagram kami @dotsuractionstudio kalau teman-teman ingin tahu perbedaan ilustrasi untuk band dan ilustrasi untuk brand. Nah, itu tadi penjabaran dan contoh untuk poin kenapa ketika kita mengerjakan sebuah ilustrasi untuk brand harus menekankan 3 poin. Identitas brand, target pasar, dan fokus kepada tren atau fashion tertentu, Dots. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, dari kedua ilustrasi ini output visualnya tidak jauh berbeda. Tapi, di beberapa pesan dan juga proses, terutama di proses riset, itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Sebelum aku mengakhiri episode kali ini, ada beberapa hal yang teman-teman harus ingat ketika mengerjakan ilustrasi untuk brand. Poin yang pertama, biasakan melakukan riset untuk brand atau merek yang akan kalian kerjakan.
Dan yang kedua, konsumsi hal-hal positif yang bisa mengembangkan sisi kreativitas kalian dan menambah wawasan di dunia kreatif ini, Dots. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar episode kali ini, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, agar kami terus membagikan konten-konten bermanfaat lainnya. Sekian dari aku, wassalamualaikum and see you next episode.